Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman dalam acara Meja Ngopi, Meniti Senja ngobrolin mimpi. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait tentang mitos di dunia perawatan luka nih teman-teman. Dan udah bersama kita pembicara yang selalu kece badai. Kece badai banget yang sering nongol di channel YouTube Pedicare. Dan tidak lain, tidak bukan adalah Mas Oye. Gimana kabarnya Mas Oye? Oke, Mas Pandu, kabarnya sehat Mas? Seperti biasa, selalu berjuang ya? untuk dapur mengepul. Dapur tetap mengepul. Wah, ini asik banget nih kalau udah bicara tentang dapur yang mengepul nih. Unik banget ya. Ini bicara proyek nih. Mas Pandu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sangat sehat sekali hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Iya, walaupun tapi raut mukanya sepertinya lebih semangat di hari-hari sebelumnya. Iya, ini. Kenapa ini? Saya ditinggalkan sama istri. Sepertinya punya meja baru ya, atau kursi baru sepertinya. Kita punya, ya nanti dilihat ya. Oke teman-teman, pembicaraan kali ini tentang mitos ya, dimana ini sering banget nih terdengar di kalangan masyarakat terkait tentang perawatan luka, dimana mitos ini berdampak buruk banget terhadap penyembuhan luka. Nih bagaimana nih? Sebelumnya kita bahas tentang luka dulu ya. Ini Mas Oye, luka ini pada dasarnya kan banyak banget nih ya. Ya, betul. Ya kan, luka di kaki, luka di tangan, mungkin luka di hati termasuk luka. Iya, masuk betul. Ya, masuk di luka. Mungkin bisa dijelaskan sepintas nih terkait luka itu seperti apa, jenisnya apa aja, dan dibagi seperti apa? Mungkin rekan sejawat semuanya sudah mengetahui, sudah banyak video-video ataupun informasi mengenai apa itu luka. Yang jelas, gampangnya adalah luka itu ada dua macam. Yang pertama adalah luka akut, yang kedua adalah luka kronis. Nah, sederhananya penjelasan tentang luka akut dan kronis ini adalah luka akut itu luka yang proses penyembuhannya sesuai dengan waktu fase penyembuhan. Itu ada luka akut. Oke. Nah, sedangkan luka kronis adalah luka yang fase penyembuhannya tidak sesuai dengan fase penyembuhan luka. Jadi yang biasanya 3 minggu sudah sembuh, ya, itu biasanya ada perpanjangan. Biasa lebih dari 4 minggu ataupun bisa lebih dari 6 minggu untuk proses penyembuhannya. Itu sedikit tentang luka. Sedikit tentang luka, di mana kita sudah ketahui ya, ketika pasien datang ke klinik ya, dengan luka yang sudah berbau, merah, masih sakit, dan juga kadang pasiennya panas dalam waktu lebih dari 5 hari, nah itu bisa dikatakan luka kronis ya Mas ya. Betul. Dan ketika dia baru datang masih dalam waktu 3-5 hari, itu bisa kita katakan dengan luka akut. Nah, Mas Oye, berbicara tentang luka, kita tidak bisa langsung membawanya ke rumah sakit ataupun ke klinik, Mas Oye. Iya, betul. Nah, kira-kira banyak sih mitos yang beredar tentang perawatan luka ini di rumah, terutama. Nah, contohnya salah satunya adalah luka ini dibiarin terbuka aja lah, nanti cepat sembuh itu gimana tuh menurut Mas Oye? Jadi memang kalau ngobrolin tentang mitos Mas Pandu ya, banyak sekali di masyarakat kita yang memang masih belum sepenuhnya tahu mengenai penanganan luka pertama saat terjadi trauma pada kulit, ya, jadi terjadi luka. Nah, seringkali salah satunya adalah yang disebutkan oleh Mas Pandu tadi, lukanya tidak ditutup. Ya. Alasannya adalah biar cepat kering. Cepat kering, ya, benar. Gitu kan. Jangan ditutup, kalau ditutup nanti benyek ya atau basah, bau gitu kan, bau dan sembuhnya lama. Iya. Itu merupakan mitos-mitos yang perlu kita luruskan. Bahwasannya luka tersebut ya seharusnya secara teori memang harus ditutup. Karena hubungannya dengan fungsi kulit. Ya, karena apa? Logikanya adalah kalau memang kulit kita terjadi luka, itu akan terjadi trauma ataupun kerusakan kulit itu kerusakan, ya, terjadi kerusakan pada kulit kita. Nah, sedangkan fungsi kulit ini adalah melindungi jaringan yang di bawahnya. Nah, itu dia kenapa saya bilang kurang tepat apabila terjadi luka tapi ternyata tidak dibiarkan, malah terbuka gitu ya. Nah, tidak ditutup. Gitu. Itu akan memperparah ataupun memperbesar resiko terjadinya kontaminasi ataupun infeksi. Kalau di kalangan masyarakat biasanya menyebutnya
infeksi gitu Infeksi kan? ya. Jadi ketika memang lukanya terbuka, teman-teman ya, ketika terbuka dia memang lebih mudah untuk terinfeksi karena di situ terdapat kulit yang tidak tertutupi oleh kulit yang seharusnya untuk menutupi. Ya, betul. Gitu ya. Jadi Gitu kok ya. bahasanya belibet gitu ya. Iya. Oke, ini masuk ya. Kadang ada lagi nih mitos bilang, nggak, kalau luka itu nggak boleh makan telur, nggak boleh makan ikan. Oh ya. Jadi pasiennya disuruh makan tahu rebus, tempe rebus. Sudah Gimana sakit tuh? ya kan disuruh makan tahu tempe ya. Iya. Aduh, sangat memprihatinkan kondisi Sedih. seperti itu. Ya, sedih sekali ya. Jadi memang contoh nih, di kasus-kasus di mana contoh seorang ibu yang baru lahiran, dia sesar gitu kan, ada bekas luka operasi, terus sama keluarganya jangan makan telur, ya kan? Jangan makan ikan laut, jangan makan ayam, nanti malah tambah basah, tambah lama sembuhnya. Nah, itu merupakan hal yang salah. Ya, sekali lagi itu merupakan hal yang salah. Kenapa? Karena pada proses penyembuhan luka itu dibutuhkan protein yang tinggi, terutama yaitu adalah kandungan proteinnya. Di protein ada yang namanya albumin. Oh, albumin. Ya, Albumin benar. tadi fungsinya adalah untuk mempercepat ataupun meregenerasi pertumbuhan sel. Jadi kita albumin tadi itu fungsinya untuk mempercepat regenerasi sel agar sel-sel baru segera muncul dan luka tersebut menutup. Oke. Ingat ya semuanya, mungkin nanti bisa diinformasikan ke masyarakat ataupun keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Jadi kalau luka jangan malah dikasih tahu tempe ya kan. Makannya ya. Aduh, itu sangat memprihatinkan ya. Jadi boleh dikasih putih telur, ikan laut, daging, ayam, silakan. Iya. Asalkan satu catatannya adalah tidak ada alergi. Iya, Betul, Mas benar Pandu. banget. Jadi kadang kan ada orang yang sensitif ya sama protein hewan laut ya. Nah. Kadang dia timbul gatal-gatal lah. Kalau itu tidak kita sarankan. Dan juga ketika pada pasien diabetes malah butuh banget ya protein ya. Sangat Butuh banget. dibutuhkan, betul. Ketika ada lukanya besar kan, dia tetap membutuhkan protein yang tinggi. Namun pantangannya pada pasien diabetes memang gulanya yang harus dikontrol. Ada satu lagi nih Mas Hoye. Nah, ini pernah mungkin sudah pernah saya juga lakukan ya mitos ini ya. Kayak seperti luka bakar nih. Nah, luka bakar nih kadang orang luka bakar ini dikasih Pepsodent. Nah, dikasih Pepsodent, pasta gigi. Pasta gigi, Mas. Pepsodent. Jadi orang-orang ini ya, orang jadul bilang Pepsodent atau odol ya. Odol ya, itu pada betul. brand ya. Waduh. Gitu dikasih pasta gigi. Oke, iya. Seringkali kita Maksudnya temukan gimana itu. tuh? Kalau kita flashback dulu ke masa-masa jadul ya, masa-masa jahiliyah gitu kan. Jahiliyah. Ketika luka kena air panas, kena api atau apa kita main, langsung dikasih pasta gigi ataupun odol. Nah, itu hal yang perlu kita luruskan, Mas Pandu. Bahwasannya memang pasta gigi ini memang efeknya dingin. Ya, ketika kita kena luka bakar, panas, ketika diberikan pasta gigi akan dingin. Tapi ingat, efek dari kandungan pasta gigi ini terhadap jaringan yang baru saja mengalami trauma itu kurang tepat. Ya, kenapa? Karena nantinya ditakutkan merusak sel-sel yang bagus ataupun mikroorganisme yang bagus yang support terhadap proses penyembuhan luka. Nah, solusinya nih adalah langkah pertama ataupun pertolongan pertama saat kita terjadi trauma ataupun luka bakar luka lecet dan lain sebagainya. Untuk yang di rumah biasanya cukup dialirkan air bersih. Ya, benar banget. Alirkan air bersih untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada luka tersebut. Oke, itu dia solusi pertama. Solusi pertama ya, dialiri. Dan juga jangan ini ya, kalau dulu ya, dulu banget tuh orang-orang menyediakan alkohol untuk membersihkan luka. Nah, memang sih efektif banget ya alkohol ini untuk membunuh bakteri pada luka baru ya. Betul. Namun itu memberikan efek nyeri. Nah, nyeri rasanya mau guling-guling gitu kan. Nyeri loncat-loncat, ya nggak sih? Ya, nyerinya lebih dari nyeri ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, gitu. nyeri banget.
Nyeri banget itu biasa. Seperti ada tuh anak pedis tuh siapa itu? Siapa itu Mas Pandu? Iya, operator kita biasanya. Oh, operator. Gitu. Oh, iya. Operator kita biasa. Memang operator masih belum dapat jodohnya. Buat teman-teman silakan chat di kolom komentar ya, jika mau nomor HP-nya akan saya kirimkan. Sekalian Oke. promosi ini ya. Iya, kita kembali ke benang merahnya dulu nih. Oke, tadi berbicara tentang luka yang terbuka dan tidak boleh dibersihkan dengan menggunakan alkohol karena nyeri. Dan di beberapa penelitian yang saya baca, alkohol ini menyebabkan efek kehitaman ketika sembuh, ya. Oke. Iya, kehitaman di mana di situ terdapat banyak melamin yang berkumpul dan terjadi hiperpigmentasi. Yes. Nah, bagaimana sih ideal ya cara membersihkan luka itu seperti Mas Oya? Oke. Sebenarnya untuk rekan sejawat dan masyarakat khususnya nih ya, karena memang ini edukasi yang perlu kita ketahui karena seringkali menemukan kasus-kasus luka di rumah ataupun di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, memang dibutuhkan pengetahuan saat terjadi luka. Langkah-langkahnya adalah pertama, kita cukup alirkan dengan air bersih. Oke, air bersih. Kalau memang ada air yang bersegel ya, air botol ataupun air gelas yang bersegel, Air mineral ya. boleh silakan. Itu lebih bagus karena masih steril dan masih tertutup rapat. Tapi kalau memang urgensi darurat, boleh pakai air bersih terlebih dahulu. Dicucinya dengan air bersih dan dibersihkan kotoran-kotorannya. Oke, sampai benar-benar bersih. Itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Jangan menggunakan alkohol, revanol, terus odol, pasta gigi, Micin, garam, masako. Langsung Mau dimasak. Ya, jadi hindari bahan-bahan yang bersifatnya iritatif ataupun dia menghilangkan bakteri tapi juga membunuh membunuh sel-sel yang bagus dan juga hindari cairan-cairan yang menimbulkan trauma seperti nyeri ya. Itu tolong dihindarkan terlebih dahulu. Karena sekarang banyak sekali nih antiseptik yang sudah masuk. Iya, banyak banget di pasaran ya terkait untuk pembersihan luka. Apalagi, cleanser ya, pembersih luka ya. Sekarang apapun serba mudah Mas Serba Pandu. mudah, tinggal klik gitu kan. Klik, pesan di Shopee, pesan di WA kan. Apalagi langsung bisa pesan melalui adminnya Pedicare nih. Langsung aja nanti di chat di bawah nomornya ada tertera, silakan. Jadi silakan nanti dihubungin adminnya untuk pemesanan produk pembersih luka. Ya kan, Pedis kan juga ada Shopee kan? Ada dong pastinya. Oke ya. Boleh Ada nanti bisa diorder di Shopee Pedicare. Bisa order di Shopee Pedicare, di Tokopedia, di mana aja. Di media sosial Di kita. media sosial kita juga ada. Yang pasti harganya murah banget. Dong, sip. Oke, nah teman-teman. Mas, ini kopi nggak boleh diminum, Mas? Oh iya, silakan. Dari tadi saya tidak dipersilakan. Oh iya, Mas. silakan kita kopi kita tos dulu dong. Tos dulu. Nah, oke. Untuk kelancaran dapur mengepul ini, Mas. Proyek nih kita nih. Kalau ngopi itu biasanya ngobrolin proyek ya kita ya. Proyek apa lagi kita nih? Oke. Nah, teman-teman. Jadi pada dasarnya untuk perawatan luka di tahun 2021 ini sudah sangat modern banget ya. Siap. Sudah bisa membersihkan luka tanpa nyeri. Nah, sudah membersihkan luka tanpa teriak-teriak lagi. Mudah banget dan efektif pastinya. Nah, buat teman-teman, pastikan gunakan produk yang terpercaya, jangan yang abal-abal ya. Banyak banget tuh kan di luaran yang abal-abal. Kalau bisa, Pedicare akan selalu memberikan informasi-informasi mengenai update tentang produk-produk terbaru, khususnya memang di cairan pencuci luka. Iya, Ya. bener banget. Bisa ditonton di video YouTube, di Instagram, dan di Facebook. Kita sudah banyak share tuh, Mas Pandu. Iya, sudah banyak share. Di Nanti edukasi ada cleanser, nanti bisa dilihat di atas ini. Nah, kan di atas ini kan Ya, ada betul. link itu. Nah, Muncul nanti ya, ting. muncul ting gitu kan. Nanti langsung klik aja untuk pembersih lukanya dan efektif banget dan terhindar dari nyeri pastinya. Enjoy buat teman-teman yang nggak tahan nyeri ya. Oke. Nah, mudah banget dibawa kemanapun, kapanpun, siapapun. Mas Pandu, ngomong-ngomong nih, saya sudah berapa tahun ini kenal sama Mas Pandu, tapi
entah kenapa saya belum tahu nih cerita awal kenapa kok Mas Pandu ini tertarik sekali dengan perawatan luka. Waduh, ini Begitu. ini cerita ini nih rahasia umum nih. Ya, tapi kan saya tidak menceritakan masa lalu yang begitu kelam gitu Iya. kan. Cukup aku dan dia yang tahu. Oke. Cerita Mas Pandu kok harus memilih perawatan luka gitu. Kemana ya? Pada dasarnya itu sebenarnya saya itu Apa karena pelarian? enggak sih, sebenarnya Enggak ya? saya hilang arah aja. Terjerumus, terpleset, akhirnya tenggelam. Oke. Namun ketika saya mengikuti pelatihan perawatan luka ini berasa timbul lagi nih. Nah, akhirnya survive, kan berenang enjoy ternyata di Enjoy, dunia ya? perawatan luka. Pada dasarnya sih nggak mau jadi perawat nih Mas Oye. Gitu ya, mau jadi apa? Sebenarnya Saya mau jadi manusia yang berguna kata orang-orang gitu. Oh gitu ya, Tapi manusia berguna. kadang yang berguna itu juga nggak sesuai visi misinya kayak gimana Gitu ya. ya. Jadi akhirnya saya menemukan profesi perawat ini, lalu mengikuti perawatan luka. Wah ini seru banget nih perawatan luka nih. Sudah berapa tahun Mas Pandu? Asik. Jadi apa nih? Ya selama menggeluti dunia Oh, saya perawatan luka. Sepertinya menggeluti. dulu waktu kuliah juga sudah di pedis ya? Iya, saya mulai kuliah itu udah di pedis. Jadi saya menggeluti dunia luka tuh mulai dari semester 3 waktu Ini- pendidikan S1 kemarin. Iya, ini mungkin yang perlu ditiru ya oleh teman-teman semuanya yang memang mungkin nanti yang masih proses dalam perkuliahan ya. Perkuliahan, Mungkin bisa belajar sama Mas Pandu nih. Dari semester 3 sudah milih perawatan luka ya. Jadi kalau ada luka langsung lihat wajahnya Mas Pandu. Iya. Langsung ingat. Langsung ingat nih borok Lihat semua nih luka. mukanya. Nggak maksudnya borok semua postingannya gitu. Oke. Waduh unik banget nih ya. Kalau Mas Soe jangan ditanya lagi lah. Dia sebenarnya bukan perawat proses ini. Profesinya dia sebenarnya profesinya tuh seorang bapak beranak satu ya. Ya, tapi menuju ke bapak itu melewat perawatan luka. Oh iya. Bisa masuk. Oke guys, sebelum pembicaraan kita semakin melenceng, kita tutup aja sesi meja ngopi pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk komen, like, and share, serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Pediscare, di mana banyak sekali informasi terkait dunia perawatan luka, kesehatan, dan juga informasi yang lainnya. Dan kalau video ini bermanfaat, silakan bisa di-share ke rekan sejawat, tetangga, keluarga ya, atau semuanya ya yang membutuhkan video ini. Semoga nantinya dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi untuk semuanya. Oke, nah teman-teman, informasi di sesi kali ini kita akan ada giveaway produk dari pembersih luka, yaitu Teknodi. Jika teman-teman berminat untuk mengikuti giveaway-nya, silakan mengisi kolom link form ya, silakan diisi formnya. Kita akan undi siapa aja akan mendapatkan produk tersebut. Silakan isi formnya. Syaratnya cukup mudah, silakan komen dan memberikan masukan terkait video yang akan kami bawakan berikutnya di dalam form. Serta berikan like pada video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di-share. Nah, nanti kita akan pilih siapa pemenangnya untuk mendapatkan giveaway produk pembersih luka Teknodi. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Pandev Caksono dan saya Oye Sibro. Mohon pamit undur diri semuanya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Terima kasih. Kopi dulu cuy. Mantap.